Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salat dan salam kepada Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi di channel Riza Afrian dalam belajar ilmu falak. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait sekilas tentang ilmu falak oleh saya sendiri, Riza Afrian Mustaqim. Pengertian ilmu falak. Secara etimologi, ilmu falak itu berasal dari dua kata, ilmu dan falak. Ilmu berarti pengetahuan, sedangkan falak berarti itu orbit bintang atau lintasan benda-benda langit. Sedangkan secara terminologi umum, ilmu falak diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari, pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk mengetahui posisi benda langit antara satu dengan yang lainnya, agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. Secara terminologi lain, ada beberapa definisi dari ilmu falak. Yang pertama, Dairatul Ma'rif Al-Qarn Al-Ushrin. Ini mendefinisikan bahwasanya ilmu falak itu adalah ilmu tentang lintasan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet. Dalam leksikon Islam, ilmu falak itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan, astronomi pengetahuan mengenai keadaan bintang-bintang di langit. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu falak diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai keadaan, peredaran, perhitungan, dan sebagainya bintang-bintang. Ensiklopedia Islam mendefinisikan bahwasanya ilmu falak itu adalah suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet. Sedangkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam, ilmu falak diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisik, gerak, ukuran, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dalam Almanak Hisab Ru'yah, milik Kementerian Agama, ilmu falak itu didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit tersebut serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain. Berikutnya, nama-nama lain ilmu falak. Nah, ilmu falak ataupun ilmu hisab itu memiliki beberapa persamaan nama atau dikenal dengan nama yang lain. Yang pertama itu ilmu falak disebut juga dengan ilmu hisab. Ya. Kenapa ilmu hisab? Karena ilmu ini menggunakan perhitungan. Jadi nanti ada beberapa kajian daripada ilmu falak itu memang menggunakan perhitungan. Berikutnya nanti adalah ilmu rosdu ya. Ini merupakan pengamatan. Karena ilmu ini juga memerlukan pengamatan untuk beberapa kajian nantinya. Yang terakhir ada ilmu miqat, karena ilmu ini mempelajari tentang batasan-batasan waktu, sehingga disebut juga sebagai ilmu miqat. Nah, ilmu falak ini lebih populer di kalangan masyarakat itu sebagai ilmu falak ataupun ilmu hisab. Nah, ada perbedaan ya antara ilmu falak dengan ilmu astronomi dan astrologi. Astronomi itu secara umum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit secara umum. Nah, sedangkan astrologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda langit dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh benda langit tersebut terhadap kehidupan atau nasib seseorang di bumi. Ilmu astrologi ini disebut juga dengan ilmu nujum. Jadi kalau kita lihat di sini antara astronomi dengan astrologi itu sama-sama mengkaji benda langit ya. Ilmu falak juga ada kajian benda langitnya. Namun bedanya dalam astrologi ataupun ilmu nujum itu dikaitkan fenomena benda langit tersebut dikaitkan dengan kehidupan ataupun nasib seseorang. Dasar-dasar hukum mempelajari ilmu falak. Jadi berbicara tentang ilmu falak itu, hukum mempelajarinya itu sebenarnya itu adalah wajib. Ya. Ini berdasarkan landasan Al-Quran surah Yunus ayat 5 yang bunyinya Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamuna 'adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq wa yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan
perhitungan atau waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, di sini saya ambil pendapat dua ulama, yaitu Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli. Dua ulama ini berkata bahwa saya mempelajari ilmu hisab itu wajib ataupun fardu kifayah bagi orang yang hidup dalam kesendirian. Sedangkan bagi orang ataupun masyarakat umum yang banyak kuantitas masyarakatnya, itu hukum mempelajari ilmu falak itu adalah fardu kifayah. Nah, Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan tentang bintang-bintang atau benda langit, sedangkan ia dari golongan orang yang sudah memahami Al-Quran, niscaya bertambahlah iman dan keyakinan. Syekh Al-Akhbari juga berkata bahwasanya ketahuilah bahwasanya ilmu nujum, ilmu falak yang dimaksud di sini itu ilmu yang mulia, bukan ilmu yang tercela, karena ilmu falak itu berguna untuk penentuan waktu-waktu seperti waktu fajar, subuh, kemudian waktu sahur, kemudian begitu pula bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kapan mereka harus bangun untuk melakukan ibadah. Jadi kita harus memahami bahwasanya mempelajari ilmu ini adalah suatu hal yang baik untuk kita sehingga memberikan manfaat kepada kita terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Ruang lingkup pembahasan ilmu falak. Jadi secara garis besar ya, ilmu falak itu terdiri dari ilmu falak ilmi dan ilmu falak amali. Nah, untuk ilmu falak ilmi ini adalah ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit. Nah, ini ada beberapa macam. Yang pertama itu kosmogoni, itu asal mula kejadian. Kemudian ada kosmologi, bentuk dan tata himpunannya. Kemudian ada kosmografi, jumlah anggota. Kemudian ada ukuran dan jarak, itu disebut dengan astrometrik. Kemudian ada astromekanik, itu gerak dan daya tariknya. Dan ada juga terkait dengan kandungan dan unsur-unsurnya, itu astrofisika. Nah, ilmu falak yang demikian ini tuh lebih dikenal dengan theoretical astronomi atau ilmu astronomi secara umum yang kita pernah dengar sejauh ini. Nah, berikutnya ada ilmu falak amali ya. Itu merupakan ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lainnya. Nah, ilmu falak inilah yang disebut sebagai practical astronomi atau ilmu falak amali inilah yang oleh masyarakat umum dikenal sebagai ilmu falak atau ilmu hisab. Jadi kalau kita lihat nih kedua hal ini memiliki perbedaannya. Kalau yang ilmi ini lebih kepada teori dan konsepnya secara umum, sedangkan amali ini lebih kepada pengetahuan terkait posisi benda langit untuk diketahui kebutuhan waktu ibadah khususnya dalam ibadah-ibadah di dalam agama Islam seperti itu. Nah, untuk ilmu falak amali itu ada secara umum ada 4 skup kajiannya. Yang pertama itu adalah arah kiblat dan bayangan arah kiblat. Nah, ini sejatinya kita menghitung besaran sudut yang diapit oleh garis meridian yang melewati suatu tempat yang dihitung arah kiblatnya dengan lingkaran besar yang melewati tempat tersebut ataupun tempat yang dimaksud dan Ka'bah, serta menghitung jam berapa matahari itu memotong jalur menuju Ka'bah. Ini secara teori yang dikaji dalam arah kiblat ataupun bayangan arah kiblat. Nah, sedangkan dalam waktu sholat, itu sejatinya kita sedang menghitung tenggangan waktu antara waktu ketika matahari berada di titik kulminasi atas dengan waktu ketika matahari berkedudukan pada awal-awal waktu sholat. Jadi acuannya itu adalah waktu kapan matahari itu berada pada titik kulminasi atas, sehingga untuk waktu-waktu lainnya itu kita tinggal menyesuaikan ketinggian mataharinya saja. Dalam awal bulan Qamar ya itu sejatinya kita menghitung waktu terjadinya ijtima atau konjungsi, yakni posisi matahari bulan memiliki nilai busur astronomi yang sama ataupun ada pada satu garis astronomi, serta menghitung posisi bulan atau hilal ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu. Nah, dalam gerhana sendiri itu kita menghitung waktu terjadinya kontak sebenarnya antara matahari dengan bulan, yaitu kapan bulan mulai masuk menutupi matahari dan lepas darinya pada gerhana matahari, serta kapan pula bulan mulai masuk dalam umbra bayangan bumi serta keluar darinya pada gerhana bulan. Nah, adapun tujuan mempelajari ilmu falak ini dalam kajian kontemporer ya, yang pertama itu sebagai pengetahuan kebutuhan dasar dalam ibadah sholat. Kita tahu sholat itu ada kewajiban untuk menghadap kiblat, kemudian
diwajibkan sholat itu ketika sudah masuk waktunya, di luar syarat dan rukunnya. Jadi kedua hal ini itu dapat kita ketahui dalam ilmu falak ataupun dengan mempelajari ilmu falak. Kemudian pengetahuan universal dalam memahami problematika awal bulan Qamariyah. Kita sering lihat adanya proses sidang isbat dalam setiap penetapan satu Ramadan ataupun satu Syawal nantinya itu dalam awal bulan Qamariyah ya, ataupun dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Itu merupakan suatu hal yang akan sangat tidak dapat difahami secara universal kalau seandainya kita tidak punya pengetahuan terkait hal itu, yaitu dengan mempelajari ilmu falak ini sendiri. Kemudian yang terakhir, memberikan suatu pemahaman yang komprehensif kepada umat Islam terkait fenomena-fenomena falaki ataupun fenomena astronomi yang terus-menerus terjadi di Indonesia, khususnya dan umat Islam seluruh dunia pada umumnya. Jadi banyak kita lihat fenomena ketika matahari berada di atas Ka'bah, ataupun fenomena gerhana matahari, gerhana bulan, atau fenomena hari tanpa bayang, itu merupakan fenomena-fenomena falaki ataupun fenomena astronomi. Jadi tujuan kita mempelajari ilmu falak ini adalah untuk memaknai ataupun memberikan pemahaman yang komprehensif terkait fenomena itu. Nah, berikutnya di sini terkait dengan satuan ukur ya. Jadi untuk menyatakan derajat, menit, dan detik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tombol ini ya ataupun angka simbol ini adalah simbol derajat. Kemudian, koma 1 di atas itu adalah menit, koma 2 di atas adalah detik. Nah, satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Satu derajat itu sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit itu 60 detik. Nah, sebagai contoh di sini ada 3 simbol derajat, 5 petik 1, kemudian 7 petik 2. Ini dibaca 3 derajat, 5 menit, 7 detik. Nah, untuk menyatakan jam, menit, dan detik, ada simbol J kecil di atas seperti ini, itu dibaca jam, kemudian M kecil dibaca menit, D kecil dibaca detik. Nah, satu hari itu ada 24 jam, 1 jam itu 60 menit, dan 1 menit itu ada 60 detik. Nah, kalau ini 03 jam dibacanya, kemudian 04 menit, 05 detik, seperti itu. Nah, antara jam dan menit serta detik itu dapat dipisahkan dengan tanda titik 2. Misalnya, ini umum ya, kita lihat 05, 07, 03. Jadi dibacanya 3 jam, 4 menit, dibacanya 5 jam, 7 menit, 03 detik, seperti itu. Nah, berikutnya lagi, dalam praktik perhitungan ilmu falak itu sering dilakukan konversi ya, dari satu ukuran sudut derajat menjadi satu ukuran waktu atau jam, atau sebaliknya. Konversi ini dilakukan dengan berpedoman pada tempuhan peredaran semu matahari, yaitu sekali putarannya itu nilainya itu 360 derajat, memerlukan waktu selama 24 jam, sehingga 360 derajat itu sama dengan 24 jam, kemudian 15 derajat itu sama dengan 1 jam, kemudian 1 derajat itu sama dengan 4 menit, 15 menit itu sama dengan 1 menit, kemudian 1 menit itu sama dengan 4 detik, 15 detik itu sama dengan 1 detik. Nah, kalau kita balik ini prosesnya sama, hanya saja kalau kita utarakan jamnya dulu itu totalnya 360 derajat, 1 jam itu 15 derajat, kemudian 4 menit itu 1 derajat, 1 menit itu 15 menit, ya ini dalam ukuran sudut derajat ya, kemudian 4 detik itu 1 menit, kemudian 1 detik jam itu sama dengan 15 derajat ukuran sudut ya, satuannya itu sebagai ukuran sudut, seperti itu. Nah, berikutnya terkait konversi derajat menjadi jam ya. Jadi untuk mengkonversi ataupun merubah bentuk dari derajat ke jam itu bila menggunakan kalkulator cukup mudah. Caranya itu dengan membagi ya 15, jumlah derajatnya itu dibagi 15. Sedangkan untuk mengkonversi jam menjadi derajat itu juga kebalikannya, berarti dikali dengan 15. Karena nanti ada beberapa perhitungan yang itu butuh dikonversikan, baik itu dari derajat ke jam ataupun dari jam ke derajat, seperti itu. Mungkin sekian pada video kali ini terkait sekilas dasar tentang ilmu falak, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan teoritik ya, karena untuk perhitungan sudah dibahas di dalam video-video sebelumnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.